Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat talang air dari bahan plat galvalum ataupun plat baja ringan ya rekan-rekan ya. Dan hasilnya nanti minimalis serta tidak bocor. Baik, untuk platnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Untuk lebarnya kurang lebih 30 cm dan tebalnya 0,3 mm. Baik, kita akan kerjakan dulu untuk bagian tepinya ya. Untuk bagian tepi ini akan kita ukur terlebih dahulu 1 cm dari paling tepinya seperti ini. Kemudian kita garis lurus supaya sebagai acuan pelipatan. Untuk sisi sebelah kiri sudah. Sekarang kita kerjakan untuk sisi sebelah kanan, juga kita ukur 1 cm kemudian kita garis. Nah seperti ini ya, untuk sisi kanan dan sisi kiri sudah kita garis. Kemudian sekarang kita akan gunakan tepian dari meja seperti ini, atau bisa menggunakan siku besi juga bisa sebagai media untuk pelipatan dari platnya. Kita posisikan ya garisnya di bagian sudut dari mejanya. Kemudian kita klem rekan-rekan ya. Untuk bagian platnya ini kita klem terhadap meja supaya tidak geser. Nah seperti ini untuk sisi sebelah kanan. Kemudian sisi sebelah kiri juga sama, kita klem juga sampai kencang ya, sampai tidak geser. Setelah itu tinggal kita lipat dari bagian ujung terlebih dahulu. Ini kita tekuk ke bagian dalam. Nekuknya perlahan-lahan saja ya rekan-rekan ya, dan bertahap sampai di bagian ujung sebelah kiri. Sedikit demi sedikit nanti kita tambah tekukannya lagi sampai benar-benar 90 derajat seperti ini. Setelah sudah tinggal kita lepas untuk klemnya dan kita balik untuk posisinya. Nah seperti ini ya rekan-rekan ya. Setelah kita balik tinggal kita lipat ke bagian dalam sehingga nanti tekukannya akan terbalik ya. Ini tujuannya supaya nanti sisi tepi dari talang airnya itu tidak terlalu tajam, jadi lebih rapi dan tidak tajam banget ya rekan-rekan ya. Kemudian kita bisa menggunakan kayu seperti ini untuk menambah kerapian. Tinggal kita tekan saja bagian tepinya dan ini hasilnya rekan-rekan ya, sudah benar-benar rapat untuk lipatannya dan rapi. Setelah itu ini untuk sisi kiri sudah, kita kerjakan untuk sisi kanan. Untuk proses pengerjaannya sama ya rekan-rekan ya. Kita tinggal balik untuk posisinya, kita atur posisi garisnya pada tepian dari mejanya, kemudian tinggal kita klem dan tinggal kita tekuk ke bagian dalam. Setelah sudah tinggal kita lipat ke bagian dalam lagi. Nah seperti ini, sehingga nanti melindungi bagian tepinya supaya tidak tajam ya. Ini kita tekan menggunakan kayu supaya lebih rapat lagi dan rapi lagi untuk hasil lipatannya. Oke, bagian kanan dan kiri sudah kita lipat ya. Tapi sekarang kita akan kerjakan untuk sisi ujungnya dulu ya rekan-rekan ya. Bagian ujung ini juga kita lipat juga supaya nanti untuk tekukan penutup dari talangnya juga bisa rapi. Ini kita garis seperti tadi 1 cm. Kemudian langsung kita tekuk ke bagian dalam seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita balik posisinya dan kita lipat ke bagian dalam sampai benar-benar rapi ya. Kita bisa gunakan kayu kembali untuk merapatkan dari lipatan ini. Oke rekan-rekan, seperti ini sisi kanan, sisi kiri dan sisi samping sudah kita lipat ke dalam ya. Sekarang kita akan buat garis untuk tekukan talangnya. Ini kita ukur 8 cm dari posisi tepi kiri dan tepi kanan. Setelah itu tinggal kita garis memanjang seperti ini. Berarti ada 2 garis ya rekan-rekan ya, dengan jarak dari tepi itu adalah 8 cm. 8, 13 dan ini paling tepi 8 cm. Oke, selanjutnya tinggal kita tekuk ke bagian dalam seperti tadi ya rekan-rekan ya. Kita sesuaikan posisinya, kemudian kita klem dan tinggal kita tekuk. Nah ini karena
penampangnya lebih lebar, ini proses penekukannya agak sulit ya rekan-rekan ya, tapi ini kita bisa kerjakan secara perlahan supaya nanti hasil tekukannya bisa lurus. Setelah sudah kita kerjakan untuk sisi sebelah kanan, sama kita klem, kemudian kita tekuk perlahan dari ujung sampai ujung kiri. Kita tekuk secara bertahap ya, jangan langsung tertekuk patah, nanti akan kurang bagus hasilnya. Seperti ini rekan-rekan ya, tinggal kita tegakkan 90 derajat menggunakan bantuan penggaris seperti ini, penggaris siku. Kita tahan bagian dalam dan kita dorong di bagian tepinya. Oke rekan-rekan, hasilnya seperti ini ya untuk penampang talang bagian tengahnya dengan lebar 13 cm dan untuk tingginya adalah 8 cm. Sekarang kita akan kerjakan untuk sisi tepinya ya rekan-rekan ya, atau sisi ujungnya dari talang ini. Nah untuk ujungnya ini kita akan tekuk ke bagian dalam juga. Nah untuk proses penekukannya ini ada triknya ya rekan-rekan ya, supaya hasilnya rapi. Terlebih dahulu kita ukur 8 cm sesuai dengan ketinggian dari talangnya. Oke seperti ini. Kemudian bagian tepi juga kita garis ke atas. Setelah itu tinggal kita tekuk ke bagian luar ya. Ini kita tekuk menggunakan tang juga bisa, seperti ini kita tekuk ke bagian luar. Kemudian ini untuk bagian tengahnya kita garis miring ya, 45 derajat. Kemudian langsung kita tekuk ke bagian dalam. Nah seperti ini, tekukannya miring ya rekan-rekan ya. Ini kita kerjakan kanan kiri. Setelah sudah selesai tinggal kita tekuk ke bagian dalam. Nah seperti ini, kita tahan menggunakan penggaris tengahnya. Oke, setelah itu kita luruskan ya rekan-rekan ya. Jadi ntar sudutnya 90 derajat. Nah ini untuk lipatan dari bagian pojoknya kita jadikan satu seperti ini. Kita kencangkan menggunakan tang. Kemudian untuk sisi kiri juga sama. Kita rapatkan bagian lipatan ujung. Oke, ini bagian pojoknya. Kemudian ini kita rapatkan bagian atasnya. Setelah itu tinggal kita lipat ke bagian dalam. Nah seperti ini, bisa menggunakan tangan juga nggak apa-apa. Nah kita lipat ke bagian dalam sini. Dan ujungnya nanti akan berada di tengah ya rekan-rekan ya. Kita rapatkan bagian ujungnya. Dan untuk sisi selanjutnya, untuk sisi kanannya nanti juga kita akan lipat ke bagian dalam ya. Bisa menggunakan tang seperti ini, kemudian nanti langsung kita tekuk ke bagian dalam, akan langsung bertemu di bagian tengahnya. Kita rapikan terlebih dahulu untuk tekukannya supaya benar-benar rapi 90 derajat untuk sudutnya. Kita akan kunci menggunakan paku rivet ya. Paku rivetnya ini ukurannya diameter 4 mm. Untuk mata burnya kita menggunakan mata bur dengan diameter 4,5 mm. Seperti ini, tinggal kita bur di bagian tengahnya, kita pasang paku rivet dan kita kunci menggunakan mesin rivet cordless ini. Oke, sudah terpasang satu dan sudah terkunci, tapi supaya lebih bagus lagi kita tambah paku rivet di bagian ujung kanan seperti ini, dan kita tambah satu lagi di ujung kiri. Tapi sebagai catatan, penambahan paku rivet hanya di bagian atas saja ya, jangan di bagian bawah. Seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpasang ada 1, 2, 3 paku rivet, dan ini untuk bagian dalamnya juga lumayan rapi ya, tidak terlalu menonjol banget untuk sisa paku rivetnya. Dan seperti inilah rekan-rekan ya hasil dari contoh pembuatan talang untuk atap menggunakan bahan plat galvalum ataupun baja ringan. Di bagian dalamnya juga rapi. Di video selanjutnya nanti akan saya tunjukkan cara membuat lubang pembuangan dan sambungannya. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu apakah air di sini akan bocor ataupun ngerembes di bagian pojoknya pas bagian lipatannya ya. Kita siramkan dulu untuk airnya, agak banyak nggak apa-apa. Kita tes untuk lipatannya itu rembes atau bocor atau tidak. Oke, sudah full ya rekan-rekan ya, dan ini airnya juga mengumpul di bagian pojoknya seperti ini.
Dan sepertinya juga tidak rembes ataupun bocor ya rekan-rekan ya. Airnya tetap mengumpul di bagian pojok sini. Dan kalau kita lihat di bagian luarnya ini kering ya, tidak ada air yang menetes satupun. Berarti ini untuk lipatan dari talangnya ini berhasil ya rekan-rekan ya. Terlihat rapi, minimalis, dan air di dalam talangnya tidak bocor keluar, jadi akan aman. Baik rekan-rekan ya, seperti ini untuk proyek kita kali ini, tutorial cara membuat talang air atap menggunakan bahan plat galvalum ataupun baja ringan yang minimalis dan pembuatannya tidak terlalu sulit. Buat rekan-rekan yang mau membuat dengan ukuran yang berbeda, silahkan saja disesuaikan dengan dimensi atap rumah rekan-rekan sekalian. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.